11 April 2017, tepatnya pukul 5:10 waktu Indonesia Barat, selepas menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Bapak Novel Baswedan diserang 2 orang pelaku menggunakan air keras yang mengakibatkan cacat permanen di mata kiri beliau. Perbuatan yang tidak disengaja, terdakwa dituntut 1 tahun oleh para jaksa. Tentu saja rasa keadilan akhirnya ikut terusik, publik menghujani proses persidangan dengan syarat. 2 terdakwa penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan dituntut hukuman 1 tahun penjara. Bacakan bahwa ketika dilanjutkan sidang peradilan kasus penyiraman air keras Novel, maka bisa jadi peradilan sesat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebaiknya kedua terdakwa penyiram Novel dibebaskan saja. Singkat kasus, pada tanggal 16 Desember 2019, polisi dan tim gabungan menyatakan telah berhasil mengamankan 2 orang pelaku penyerangan, yaitu Roni Bugis dan Rahmat Kadir, yang keduanya merupakan anggota polisi aktif. Kemudian pada tanggal 11 Juni 2020, sidang tuntutan digelar. Kedua pelaku terbukti telah melakukan tindak pidana dan jaksa penuntut umum menuntut ancaman pidana kurang lebih 1 tahun penjara. Bagaimana tidak, masyarakat gempar mempertanyakan tuntutan terdakwa hanya 1 tahun penjara. Tuntutan yang irasional dan tidak sebanding dengan dampak yang telah ditimbulkan. Kasus ini termasuk kasus penganiayaan yang direncanakan dan kasus penganiayaan keras dan dianggap tidak sengaja. Namun jaksa penuntut umum hanya mengancam 1 tahun penjara. Hukum dan keadilan adalah 2 sisi yang tidak terpisahkan. Hukum bertujuan untuk menegakkan keadilan, namun keadilan tanpa hukum akan menjadi lumpuh. Namun apa kabar penegak hukum di Indonesia? Hukum yang ditegakkan seolah menjadi tanda tanpa makna dan menjadi simbol semata. Hukum dibuat untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Keadilan dibuat bukan hanya menjadi peraturan tertulis. Sacipto Raharjo mengungkapkan teori kriteria hukum progresif yang bertujuan untuk mensejahterakan dan membahagiakan manusia. Namun, melihat kasus yang terjadi di negeri ini, masih banyak ketimpangan-ketimpangan dalam penegakan hukum. Dan masyarakat pun menganggap bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak merujuk kepada arti kata keadilan, termasuk kasus yang menimpa Bapak Novel Baswedan. Bahkan Bapak Novel Baswedan selaku korban juga menganggap dalam kasusnya ini tuntutan terasa aneh, ada yang menjanggal dan lucu. Seluruh pihak dan elemen berkomentar, namun apa daya, kita berharap kasus ini dapat menemui titik terang dan semoga saja makna sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak memudar dan kembali terpancar. Semua manusia berhak mendapatkan keadilan dan semoga saja para penegak hukum di Indonesia dapat menjalankan tugas dengan menggunakan akal dan hati nurani.